Halo, apa kabar? Kita mau ngobrolin sesuatu yang lagi rame banget dibicarain nih, kerja 4 hari seminggu. Tapi kita bakal lihat dari sisi yang beda, yang mungkin nggak kepikiran sama Anda. Gimana kalau ternyata ngasih libur lebih banyak ke tim Anda, itu justru jadi senjata rahasia buat mempertahankan talenta terbaik? Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana liburan yang lebih berkualitas justru bisa jadi strategi bisnis paling jitu. Assalamualaikum, selamat datang di Literasi Ngopi. Tempat kita ngopi santai sambil nambah wawasan. Yuk kita mulai obrolan hari ini. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini, khususnya buat Anda para manajer dan pimpinan. Di zaman sekarang, di mana kita semua rebutan talenta hebat, gimana kalau kunci buat bikin mereka betah itu bukan lagi sekedar gaji, tapi kualitas hidup mereka di luar kantor. Dan ini bukan cuman asumsi loh, angka ini, wah ini kayak lampu kuning buat kita semua. 60% karyawan yang udah terbiasa kerja fleksibel, kemungkinan besar bakal cabut cari kerjaan baru kalau dipaksa balik ke kantor. Ini bukti nyata adanya jurang besar antara kemauan perusahaan dan harapan para talenta. Nah, inilah yang membawa kita ke sebuah kondisi yang bisa kita sebut krisis fleksibilitas. Perusahaan sekarang dihadapkan pada dilema besar, gimana caranya menyeimbangkan kebutuhan bisnis dengan keinginan karyawan buat punya otonomi. Karena kalau gagal, resikonya bukan cuma moral tim yang anjlok, tapi juga kerugian nyata. Dan ini dia buktinya, 8 dari 10 perusahaan secara terbuka ngaku kalau mereka kehilangan orang-orang terbaiknya gara-gara kebijakan yang kaku, kayak maksa semua orang balik ke kantor. Ini bukan lagi soal preferensi pribadi ya, ini soal kerugian bisnis. Intinya, talenta terbaik itu selalu punya pilihan, dan mereka akan memilih fleksibilitas. Oke, terus solusinya apa dong? Jawabannya mungkin lebih simpel dari yang kita bayangin, kerja 4 hari seminggu. Ini bukan lagi mimpi di siang bolong atau sekedar benefit tambahan, tapi udah jadi keputusan bisnis yang strategis, yang didukung data dari seluruh dunia. Kuncinya adalah bekerja lebih cerdas, bukan lebih lama. Nah, gimana sih cara kerjanya? Model yang paling sukses dan banyak dipakai itu namanya model 100-80-100. Gampangnya gini, karyawan dapat gaji 100%, tapi kerjanya cuma 80% dari waktu normal. Syaratnya, mereka harus komitmen buat ngasih produktivitas 100%. Jadi yang dinilai itu hasilnya, bukan berapa lama mereka duduk di kursi. Dan ini bukan cuma teori ya, kita lihat aja buktinya di berbagai belahan dunia. Mulai dari Islandia yang sekarang kerja lebih singkat udah jadi standar nasional, sampai Jepang, negara yang kita tahu budaya kerjanya gila-gilaan, di sana Microsoft malah lihat hasil yang luar biasa. Di Inggris, hampir semua perusahaan yang nyoba, malah ketagihan dan mau lanjut terus. Ini udah jadi gerakan global yang terbukti manjur. Coba deh kita fokus ke satu angka ini. Bikin melongo kan? Uji coba Microsoft di Jepang itu bikin produktivitasnya naik hampir 40%. Ini langsung mematahkan mitos kalau jam kerja lebih sedikit, berarti hasilnya juga lebih sedikit. Justru sebaliknya, waktu yang lebih padat malah bikin orang jadi lebih efisien dan fokus. Tapi ini bukan cuma soal angka produktivitas, ada juga sisi manusianya. Dalam sebuah uji coba besar-besaran, 71% karyawan bilang tingkat burnout atau kelelahan mereka turun drastis. Ini penting banget, karena karyawan yang sehat secara mental itu pasti lebih kreatif, lebih semangat, dan pastinya lebih loyal. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Dengan adanya bonus 1 hari libur setiap minggu, para profesional ini pakai waktu ekstra mereka buat apa? Jawabannya ternyata melahirkan sebuah tren baru yang keren banget, lahirnya slow travel. Dan disinilah strategi retensi Anda jadi punya nyawa. Bayangin deh, punya libur 3 hari yang rutin itu bukan cuma buat beres-beres rumah atau belanja bulanan. Waktu ekstra ini ngasih mereka kesempatan buat benar-benar istirahat dan mengisi ulang baterai lewat pengalaman jalan-jalan yang lebih bermakna. Terus bedanya apa sih? Nah, lihat deh perbandingan ini. Di satu sisi ada turisme tradisional yang rasanya kayak lagi ikut lomba kejar-kejaran sama jadwal, foto-foto cepet terus pindah lagi. Bikin capek kan? Di sisi lain, slow travel itu soal mendalami satu tempat. Nikmatin kopi di kafe lokal tanpa diburu-buru, benar-benar ngerasain budayanya, bukan cuma melihat monumennya. Kutipan ini benar-benar nangkep inti dari slow travel. Tujuannya itu bukan konsumsi, tapi koneksi. Ini soal menjadi bagian dari sebuah tempat untuk sementara waktu, bukan cuma jadi tamu yang numpang lewat.
Dan disinilah kedua ide besar tadi akhirnya bertemu. Manfaat dari liburan yang berkualitas itu nggak berhenti pas karyawan balik ke kantor. Justru sebaliknya, energi baru dan inspirasi yang mereka bawa dari perjalanan itu secara langsung meningkatkan kinerja dan loyalitas mereka. Karyawan yang melakukan slow travel itu baliknya dengan pikiran yang jauh lebih segar. Stres mereka berkurang dan mereka punya perspektif baru. Intinya, mereka benar-benar istirahat, bukan cuma pindah dari stres kerja ke stres jalan-jalan yang buru-buru. Nah, ini dia hasilnya buat perusahaan Anda. Karyawan yang pulang dari liburan yang benar-benar memulihkan itu adalah aset yang luar biasa. Mereka lebih termotivasi, lebih kreatif, dan yang paling penting, mereka jauh lebih loyal sama perusahaan yang ngasih mereka kesempatan buat punya hidup yang seimbang. Oke, jadi mari kita simpulkan semuanya dari kacamata bisnis. Menerapkan kerja 4 hari seminggu dan tren slow travel yang mengikutinya, itu bukanlah biaya, tapi sebuah investasi. Ini menciptakan sebuah siklus positif. Istirahat yang lebih baik menghasilkan retensi yang lebih baik, dan itu akan mendorong kesuksesan bisnis. Kalau digambarkan kira-kira siklusnya seperti ini, Anda akan mendapatkan retensi yang meningkat, produktivitas yang tetap terjaga, citra perusahaan jadi lebih keren di mata calon karyawan, dan tingkat absensi pun menurun. Keempat hal ini langsung menjawab masalah awal kita. Gimana caranya biar talenta terbaik nggak pergi dan tim nggak gampang burnout. Tapi ada satu lagi manfaat tambahan yang menarik banget. 73% perusahaan melaporkan adanya pengurangan perjalanan pakai mobil. Jadi kebijakan ini bukan cuma bagus buat karyawan dan bisnis Anda, tapi juga bagus buat lingkungan. Kemenangan di semua lini kan? Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pemikiran. Di tengah dunia kerja yang terus berubah, bertahan dengan cara lama itu mungkin justru lebih beresiko daripada berinovasi. Dengan semua bukti yang ada, pertanyaannya sekarang bukan lagi, mampu nggak ya kita nerapin ini? Tapi, mampu nggak kita menanggung risiko kalau sampai kita ketinggalan? Masa depan dunia kerja sudah ada di depan mata. Terima kasih sudah menyimak.